Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya M. Ardian, mahasiswa IAIN Syah Nurjati Cirebon, jurusan Tades Matematika. Halo teman-teman, kita kembali lagi. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi limit fungsi aljabar. Nah, materi terusannya yaitu terdapat sifat limit fungsi aljabar. Nah, kita akan membahas nih. Dalam limit fungsi aljabar itu ada beberapa sifat dan seperti apa penjelasan dari masing-masing sifat limit fungsi aljabarnya. Oke, lanjut. Seperti biasa, pada materi limit fungsi aljabar ini terdapat kompetensi dasar. Yang pertama yaitu 3.7, menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Yang kedua yaitu 4.7, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Oke, selanjutnya dari kompetensi dasar tersebut diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi yang perlu dicapai oleh siswa ketika sudah mempelajari materi ini. Nah, yang pertama ada 3.7.1, menganalisis sifat-sifat limit fungsi aljabar. Yang kedua 4.7.1, menganalisis penyelesaian masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat limit fungsi aljabar. Dari indikator tersebut kita rumuskan tujuan pembelajarannya, yaitu ada dari 1.2 hingga 2.3. Nah, untuk tujuan pembelajaran bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Oke, kita langsung ke materi. Nah, pada sifat-sifat limit fungsi aljabar yang pertama ada, sifat itu limit K dengan X mendekati C, hasilnya adalah K. Ada sifat yang kedua, ketiga, selanjutnya hingga sifat yang ke-8. Nah, pada sifat limit fungsi aljabar ini ada 8 sifat ya teman-teman. Kita bahas sifat limit fungsi yang pertama. Sifatnya yaitu apabila limit dengan K dengan X mendekati C, hasilnya adalah K. Nah, K sendiri di sini dirumuskan sebagai konstanta atau angka itu sendiri. Misalkan fx atau fungsinya itu sama dengan K adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C. Dengan K dan C adalah bilangan real, maka limit K dengan X mendekati C sama dengan K. Kita langsung saja ke contoh soal supaya lebih mudah dan paham. Oke, contoh soalnya adalah nilai dari limit 9 dengan X-nya mendekati 3 adalah, lihat ya teman-teman bahwa dari bentuk limit tersebut mirip dengan sifat limit fungsi yang pertama ya. 9 itu sebagai K atau konstantanya dan C-nya yaitu 3. Nah, kita langsung saja bahas. Diketahui limit 9 dengan X mendekati 3 dengan menggunakan sifat yang pertama tadi, hanya 9, maka hasilnya adalah 9 itu sendiri. Limit 9 dengan X mendekati 3 adalah 9. Jadi nilai dari limit tersebut adalah 9. Oke, paham teman-teman? Mudah ya? Oke, lanjut. Kita ke sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah limit X dengan X mendekati C, hasilnya adalah C. Oke, misalkan fx fungsinya sama dengan X adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada X mendekati C dengan C adalah bilangan real, maka limit X dengan X mendekati C adalah C itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke contoh soal supaya lebih mudah nih teman-teman. Langsung saja contoh soal pada sifat limit fungsi yang kedua ada limit X dengan X mendekati 4. Oke, kita langsung bahas. Diketahui limit X dengan X mendekati 4 dengan menggunakan sifat limit X sama dengan C dengan X mendekati C, maka kita masukkan 4 tersebut ke X, maka hasilnya adalah limit X, hasilnya adalah 4. Oke, nah jadi nilai dari limit tersebut adalah 4. Kita substitusikan 4 ke X, maka hasilnya adalah 4. Oke, paham teman-teman? Lanjut, kita ke sifat limit fungsi yang ketiga. Terdapat limit dengan bentuk K
dikali fx dengan x mendekati c, maka k tersebut bisa kita keluarkan dan dikali dengan limit fx dengan x mendekati c. Oke, misalkan f adalah fungsi dengan mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real, maka limit k dikali fx dengan x mendekati c sama dengan k dikali limit fx dengan x mendekati c. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Soalnya yaitu nilai dari limit x mendekati 2 dengan 25 dikali x pangkat 3 adalah, oke, kita langsung bahas. Dengan menggunakan sifat limit fungsi yang ketiga tadi, kita bisa mengerjakan soal ini, teman-teman. Oke, limit dengan 25 dikali x pangkat 3 dengan x mendekati 2 bisa kita ubah dengan menggunakan sifat yang ketiga ini menjadi 25-nya kita keluarkan menjadi 25 dikali limit x pangkat 3 dengan x mendekati 2, sehingga menjadi 25 dikali kita masukkan 2-nya ke x sehingga menjadi 2 pangkat 3, 8, sehingga 25 dikali 8 hasilnya adalah 200. Oke, lanjut. Jadi nilai limit dari limit x mendekati 2 pada 25 dikali x pangkat 3 adalah 200. Oke, lanjut. Kita ke sifat limit fungsi yang keempat. Pada sifat ini merupakan sifat perkalian antar fungsi dalam limit. Pada limit x mendekati c dengan fungsinya fx dikali gx, bisa kita jabarkan atau pisahkan menjadi limit fx dengan x mendekati c dikali limit gx dengan x mendekati c. Selanjutnya, misalkan f dan g-nya itu adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real, maka limit fx dikali gx dengan x mendekati c bisa kita pisahkan menjadi limit fx dengan x mendekati c dikali dengan limit gx dengan x mendekati c. Oke. Langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya yaitu diketahui limit fungsi limit 2x kuadrat dikali 3x pangkat 3 dengan x mendekati 1. Carilah nilai limitnya. Oke, kita langsung bahas ya dengan menggunakan sifat limit fungsi yang keempat tadi, teman-teman, yaitu perkalian, sehingga 2x kuadrat ini sebagai fx, 3x pangkat 3 ini sebagai gx. Sehingga bisa kita selesaikan soal di atas dengan cara limit x mendekati 1 dengan 2x kuadrat dikali 3x pangkat 3 kita bisa pisahkan menjadi limit 2x kuadrat dengan x mendekati 1 dan dikali dengan limit 3x pangkat 3 dengan x mendekati 1. Kita bisa hitung masing-masing, teman-teman, sehingga untuk yang pertama dengan limit 2x kuadrat kita masukkan 1 sehingga 2 dikali 1 kuadrat, dan yang kedua yaitu kita masukkan 1 pada 3x pangkat 3 sehingga 3 kali 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 2 kali 1 kuadrat adalah 2 dan 3 kali 1 pangkat 3 adalah 3, sehingga hasilnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi nilai limitnya adalah 6. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke sifat limit fungsi yang kelima, yaitu sifat limit fungsi mengenai penjumlahan dan pengurangan. Oke, bentuknya yaitu limit fx plus minus gx dengan x mendekati c bisa kita rubah menjadi limit fx dengan x mendekati c di plus minus atau jumlahkan atau dikurangkan dengan limit gx dengan x mendekati c. Jadi misalkan terdapat f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real, maka limit fx plus minus gx dengan x mendekati c bisa kita pisahkan. Jadi limit fx dengan x mendekati c plus minus limit gx dengan x mendekati c. Oke, kita langsung ke contoh soal untuk sifat limit fungsi yang kelima. Nah, diketahui limit fungsi limit 4x kuadrat ditambah x pangkat 3 per 8 dengan x mendekati 2. Carilah nilai limitnya. Bentuk tersebut mirip seperti sifat limit fungsi yang kelima ya, teman-teman. Oke, kita langsung bahas
Dengan menggunakan sifat yang kelima tadi, yang penjumlahan, kita bisa memisahkan limit fungsi tersebut menjadi fungsinya semula yaitu limit 4x kuadrat ditambah x pangkat 3/8 dengan x mendekati 2. Kita bisa pisahkan menjadi limit 4x kuadrat dengan x mendekati 2 ditambah limit x pangkat 3/8 dengan x mendekati 2. Kita langsung substitusikan nilai x-nya sehingga menjadi 4 dikali 2 kuadrat ditambah 2 pangkat 3/8, sehingga hasilnya yaitu 4 dikali 4 ditambah dan 8/8. Hasilnya adalah 16 ditambah 1 adalah 17. Jadi hasil nilai limitnya adalah 17. Oke, lanjut. Kita ke sifat limit fungsi yang ke-6 nih teman-teman. Sifat limit fungsi ini berkenaan dengan pembagian. Misalkan terdapat limit fx per gx dengan x mendekati c, bisa kita pisahkan menjadi limit fx dengan x mendekati c per limit gx dengan x mendekati c. Nah, pada sifat ini terdapat syarat limit gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut. Misalkan f dan g adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real, maka limit fx per gx dengan x mendekati c sama dengan, atau kita bisa pisahkan menjadi limit fx dengan x mendekati c per limit gx dengan x mendekati c. Dengan gx, limit gx tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal mengenai sifat limit fungsi yang ke-6. Diketahui limit fungsi limit x kuadrat plus 9x plus 6 per 2x dengan x mendekati 2. Carilah nilai limitnya. Oke, langsung kita bahas. Kita bisa menggunakan sifat limit fungsi yang ke-6 tadi, teman-teman, untuk memisahkan masing-masing ruasnya. Oke, kita bisa menyelesaikannya dengan sifat tersebut. Soalnya yaitu limit x kuadrat plus 9x plus 6 per 2x dengan x mendekati 2 bisa kita pisahkan menjadi limit x kuadrat plus 9x plus 6 dengan x mendekati 2 per limit 2x dengan x mendekati 2. Jadi kita selesaikan masing-masingnya. Kita substitusikan langsung 2-nya menjadi 2 kuadrat ditambah 9 kali 2 ditambah 6 per 2 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 28/4. Hasilnya adalah 7. Jadi hasil nilai limit fungsi ini adalah 7. Oke, mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke sifat limit fungsi yang ke-7 nih teman-teman. Sifat fungsi ini mengenai perpangkatan dalam limit. Oke, misalkan terdapat limit fungsi yaitu limit fx pangkat n dengan x mendekati c, bisa kita ubah menjadi dalam kurung limit fx x mendekati c dipangkatkan dengan n. Oke, misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real dan n adalah bilangan positif, maka limit x mendekati c f dengan fx pangkat n bisa kita ubah menjadi limit fx dengan x mendekati c dipangkatkan dengan n. Oke, langsung ke contoh soal saja teman-teman. Terdapat contoh soalnya yaitu nilai dari limit fungsi limit x per 2 dipangkatkan dengan 2 adalah dengan x mendekati 9. Oke, kita langsung bahas. Bentuk soal ini kita bisa selesaikan dengan sifat limit fungsi yang ke-7 tadi ya teman-teman, mengenai perpangkatan. Sehingga limit x per 2 pangkat 2 dengan x mendekati 9 bisa kita ubah menjadi limit x per 2 dengan x mendekati 9 dipangkatkan dengan 2, sehingga bisa kita langsung substitusikan 9 dimasukkan kepada x sehingga 9/2. Pada 9/2 tersebut kita
pangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 27/4. Jadi hasil nilai dari limit fungsi limit x per 2 pangkat 2 dengan x mendekati 9 adalah 27/4. Lanjut ke selanjutnya, yaitu sifat limit fungsi yang ke-8 nih teman-teman. Sifat yang terakhir yaitu mengenai perpangkatan dan akar. Oke. Terdapat bentuk limit dengan fx diakarkan dengan n dengan x mendekati c. Kita bisa ubah menjadi akar limit fx dengan x mendekati c. Misalkan f adalah fungsi yang mempunyai nilai limit pada x mendekati c, dengan c adalah bilangan real dan n bilangan positif, maka bentuk limit akar n dari fx dengan x mendekati c bisa dirubah menjadi akar n dari limit fx dengan x mendekati c. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Contohnya yaitu nilai dari limit fungsi limit x mendekati 3 dari akar x kuadrat ditambah 3x ditambah 7 adalah, oke, kita bahas langsung. Diketahui bentuknya yaitu kita bisa menggunakan sifat limit yang tadi ya teman-teman. Kita ubah yaitu limit dengan x mendekati 3 dengan fx-nya yaitu akar x kuadrat ditambah 3x ditambah 7. Kita bisa ubah menjadi akar, limitnya menjadi masuk ya teman-teman, limit x kuadrat ditambah 3x ditambah 7 dengan x mendekati 3. Maka hasilnya yaitu kita langsung substitusikan x-nya, x menjadi x 3 pangkat 2 dengan 3 dikali 3 dan ditambah 7. Maka hasilnya adalah 9 ditambah 9 ditambah 7 sama dengan akar 25. Hasilnya akar 25 adalah 5. Jadi nilai dari limit fungsi tersebut adalah 25. Oke. Ini merupakan sifat terakhir pada sifat limit fungsi, teman-teman. Apabila ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar ya teman-teman, atau bisa langsung ditanyakan ke sosial media saya sendiri. Oke, kita lanjut. Untuk lebih memahami dan meningkatkan kompetensi kalian mengenai materi limit ini, saya sudah menyajikan latihan soal untuk kalian kerjakan. Nah, terdapat 5 soal mengenai sifat-sifat limit fungsi. Nah, kalian ketika mengerjakan 5 soal ini, gunakan sifat-sifat limit fungsi agar lebih memahami gitu. Nah, mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.